Mari kita siapkan hati kita, seberapapun kita yang hadir pada hari ini, kita mau fokus pada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah melewati tahun 2021 Tuhan. Begitu ajaib karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar dan ajaib karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sempurnalah karya-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya Yesus. Begitu agung dan mulia Tuhanku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Aku datang dan bersujud
untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami muliakan. Ajaib Bapa Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami datang menghadap tata kudus-Mu Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu pada hari ini, menaikkan pujian sembah sujud kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang kami sembah, kami muliakan. Ajaib Tuhanku, berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Urapai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa ibadah kami ini dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah dan kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita berikan satu sama salam sama lain, walaupun berjauhan ya. Seberapapun kita yang hadir pada hari ini, ya, kita tetap bersukacita. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, kita mari katakan, dunia yang fana bukan tempat kita, tapi rumah kita adalah di surga yang kekal. Haleluya. Dunia yang fana bukanlah rumahku, mataku di sana seberang langit biru, malaikat merambai di pintu yang terang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Katakan, dunia yang fana bukan rumahku. Dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru, malaikat merambai di pintu yang terang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, sahabat yang benar, tiada seperti Kau di dunia yang cerah, malaikat merambai di pintu. Haleluya. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, rumah kami bukan di dunia ini, tapi rumah kami ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Dunia yang fana bukan tempat kita, di surga yang kekal. Haleluya. Rumah kita sesungguhnya. Amin. Bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru, malaikat merambai di pintu yang cerah, dalam dunia yang gelap ku tak
Haleluya. Tuhan adalah gembala kita. Dia selalu memberikan kita makanan yang baik bagi kehidupan kita. Mari kita katakan, Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Takkan kekurangan aku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Di saat kami beban berat Tuhan, tak seorang pun yang dapat mengerti kami Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan. Engkau yang mampu menolong kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari
Haleluya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Kalau pagi ini kami berada di tempat yang tepat ya Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kami ya Bapa. Segala hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, ampuni kami. Melayakkanlah kami ya Bapa. Kuduskanlah kami Tuhan, urapilah kami Tuhan. Sehingga ibadah kami pagi ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi satu perubahan, pembaharuan dalam manusia rohani kami. Sehingga kami tahu Tuhan, di hidup kami yang sangat-sangat singkat ini, kami semakin berkenan kepada Engkau. Kami semakin dimuliakan oleh Engkau. Kami semakin dibenarkan oleh Engkau. Kami semakin dimerdekakan oleh Engkau karena kebenaran firman-Mu Tuhan, yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami, membuat pembaharuan dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan pada akhirnya perilaku kami, tindakan kami berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya senang berada di tempat ini kembali. Sudah 2 tahun lebih kita tidak bertatap muka karena situasi pandemi COVID walaupun melandai, tapi kita tetap menjalankan prokes, dan kita bersyukur kita bisa melewati tahun 2021 dan kita menginjak di tahun baru 2022. Bersyukur Bapak Ibu, kita masih tetap sehat. Kami berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Immanuel Eliat, beserta Ibu, beserta seluruh jemaat, mengundang kami pada pagi ini untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih, keadaan yang paling mengerikan, paling tragis dalam kehidupan kita bukan karena kita dilanda sakit, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan ekonomi dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi keadaan yang paling mengerikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah tatkala kita tidak mengingini Tuhan lagi. Tatkala kita tidak mengingini keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Tidak ada kerinduan lagi untuk mencari hadirat Tuhan. Tidak ada kerinduan lagi untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tidak ada lagi kerinduan kita untuk intim dan dekat dengan Tuhan. Ini yang paling tragis bagi kita yang mengaku orang Kristen. Bapak Ibu, masih di awal tahun baru. 9 hari, tanggal 9 Januari 2022. Kita periksa hati kita. Apakah di tahun 2021, 1 tahun yang lalu, apakah kerinduan itu masih ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani Bapak Ibu? Kalau tidak ada Bapak Ibu, mulai hari ini kita hanya
punya hari ini, kita hanya miliki hari ini saja Bapak Ibu. Besok belum tentu menjadi milik kita, punya kita belum tentu. Hari ini, detik ini, saat inilah yang menjadi milik kita. Kita ambil keputusan kalau belum ada atau sudah berkurang keintiman kita dengan Tuhan, mengingini Tuhan itu. Ini sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu. Tolok ukur kita, kekristenan kita, iman percaya kita, bukan kita rajin datang ke gereja, melayani, berkhotbah, memberikan persembahan. Itu bagus Bapak Ibu, itu bagus. Karena itu semua dibutuhkan dalam pelayanan, apalagi di dalam ibadah onsite hari-hari ini dibutuhkan. Tetapi itu tidak menjadi ukuran fokus kekristenan kita Bapak Ibu. Kalau rohani kita kering, kerohanian kita kering, tidak ada kerinduan untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh berbahaya. Amin Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu? Kalau tidak Bapak Ibu, kita harus introspeksi Bapak Ibu. Yuk kita bikin resolusi. Ya ini kan di awal tahun baru ini kan sering orang, ayo kita bikin resolusi. Tapi resolusinya untuk masa hidup hari ini, untuk masa depan hari ini, untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan pribadi kita. Tapi kita tidak berpikir ada yang lebih utama. Amin. Kepentingan kehidupan kekal saudara dan saya. Inilah yang paling utama Bapak Ibu. Apa yang kita miliki Bapak Ibu, selama kita mencari nafkah, selama kita hidup di bumi ini, apa yang kita miliki? Apa yang kita bisa banggakan? Tatkala kita masuk di dalam peti 2 kali 1, selesai. Kalau kita punya gigi emas palsu Bapak Ibu, dicopot itu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita punya gelang, kita punya cincin berlian, ya, semua dicopot. Ada yang Bapak Ibu melihat dalam peti mati, ada harta yang masuk di dalam peti mati? Ada harta? Ada? Nggak ada ya Bapak Ibu. Kalau ada, pasti malamnya dibongkar Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita buat resolusi di tahun baru ini, amin. Ya, kita baca di 2 Timotius 3, ini ayat yang terkenal Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-5 saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah apa? Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, ini sudah tergenapi. Amin. Sudah tergenapi. Hari-hari ini terakhir. Hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Sudah datang masa yang sukar kita. Manusia akan mencintai dirinya. Sudah terjadi. Menjadi hamba uang. Wah sudah. Termasuk
pendeta juga, termasuk kami juga. Jadi jangan hanya jemaat yang hamba uang, pendeta juga bisa jadi hamba uang ya Pak ya. Iya. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Padahal kita tahu kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah jalan hidup, jalannya Tuhan Yesus. Yang parah apa? Ayat yang kelima Bapak Ibu. Nah ini kita nih, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah ritual agamawi, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan yang daripada Allah. Mereka tidak mempercayai Tuhan dengan benar. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Kita merasa kita orang Kristen sudah mengikuti gereja di dalam ibadah, pelayanan, tetapi kita tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, berapa banyak kita menyaksikan korban dari pandemi COVID. Saya tidak tahu berapa banyak dari kerabat, saudara, kenalan Bapak Ibu yang meninggal karena COVID. Tetapi kami juga punya teman hamba Tuhan, aktivis, kenalan, tetangga mengalami kematian tragis akibat COVID-19. Kita tidak pernah pikirkan tahun 2020 atau tepatnya Oktober 2019 dunia dilanda COVID-19. Kita di Maret 2020 di stop, di lockdown, semi lockdown Indonesia. Kita di rumah 3 bulan, tidak melakukan aktivitas apapun. Betul ya Bapak Ibu? Di Maret 2020 3 bulan praktis stop. Karena kami tahu waktu itu di awal Maret kami masih melakukan ibadah. Tapi di tanggal 15 atau tanggal berapa itu kita tidak boleh melakukan ibadah karena pemerintah menyetop melakukan istilahnya semi lockdown. Tidak boleh ada aktivitas, semua masyarakat di rumah saja. Pada saat itu terjadi gelombang COVID yang pada puncaknya Juli Agustus tahun lalu berapa ribu, kita sampai 30.000 kasus terpapar, menakutkan. Waktu awal-awal saya mengikuti di TV 100, 200, 500, wah kita udah 500.000 itu sudah takut, waduh. Tetapi kita puluhan ribu, belasan ribu terpapar. Waduh. Pada saat itu Bapak Ibu, apakah kita ada ketakutan? Kalau kita tidak mengalami terpapar COVID atau kita tidak mengalami satu kejadian yang menyangkut hidup kita, nyawa kita, jiwa kita, mungkin kita ya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang mengalami terpapar COVID, tadi Pak Gembala menceritakan bagaimana terpapar COVID di kampungnya, 2 minggu isoman sendiri, wah itu pasti tidak mengenakkan, pasti menderita, betul? Sendirian di rumah mengalami COVID, waduh Bapak Ibu. Apalagi kalau kita ketemu teman kita yang biasa kita bergaul, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Waduh, nyes gitu Bapak Ibu, kehilangan kita Bapak Ibu. Di situ kita berharap kepada siapa Bapak Ibu? Kondisi pada saat itu kita berharap pada siapa? Kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Waktu rumah sakit penuh, kita banyak uang juga tidak bisa masuk ke rumah sakit. Kenapa?
ruangan penuh, ruangan rumah sakit penuh. Jadi kalau di sini Bapak Ibu kita tidak belajar sadar bahwa hidup kita ini tidak tergantung apa yang kita miliki. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka kita beroleh ketenangan, damai sejahtera, sukacita Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu, percaya. Kita biasa-biasa saja. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, aduh Bapak Ibu, kayaknya jalan ini tenang gitu ya. Karena kita tahu kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita bergantung. Bapak Ibu, kita percaya kepada Bapak Presiden Jokowi, amin. Kita percaya betul. Dia mampu mensejahterakan kita sebagai rakyatnya, sebagai masyarakatnya. Nah, sekarang kita percaya nggak kepada Tuhan kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan kita, maka kita pasti aman. Tidak perlu kita takutkan lagi Bapak Ibu. Yang penting kita bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan oleh Tuhan pada kita. Saya ulangi lagi Bapak Ibu kalimat saya yang pertama. Kondisi yang paling menyedihkan dari segala keadaan orang Kristen, yaitu tatkala kita tidak mengingini Tuhan lagi. Tidak ada kerinduan untuk berjumpa, mencari wajah Tuhan. Dan orang seperti ini Bapak Ibu tidak bisa menjadi mempelai Kristus. Tidak bisa menjadi mempelai Kristus. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena dia tidak memiliki sungguh-sungguh untuk bertemu Tuhan, mencari Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Borok-borok menjadi mempelai Bapak Ibu. Menjadi umatnya saja tidak layak. Amin. Hanya satu Bapak Ibu syaratnya kalau kita mau menjadi mempelai Kristus, kita harus menyerahkan nyawa kita. Kita baca di Lukas 14 Bapak Ibu. Lukas 14 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nyawa di sini dalam bahasa Yunaninya suke, artinya jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Bapak Ibu, kalau kita masih memegang nyawa kita, artinya kita masih memegang keinginan kita, kehendak kita, maka kita tidak bisa dimiliki oleh Tuhan. Tidak bisa menjadi murid Kristus. Untuk itu kita harus berani melepaskan Bapak Ibu. Orang yang menyerahkan nyawa akan menerima nyawa. Jadi kuncinya satu Bapak Ibu. Kita harus berani melepaskan nyawa. Atau dengan kata lain, direnggut nyawa kita untuk Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu. Kita harus berani melepaskan segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Keinginan kita, kehendak kita, cita-cita kita. Karena memang sebenarnya kita ini adalah hambanya, dulosnya Tuhan. Amin. Kita ini adalah budaknya. Hamba tebusan Bapak Ibu. Kalau kita memiliki asisten rumah tangga yang bekerja dengan kita, apakah dia bisa sesuka-suka dia di rumah kita? Halo? Apakah dia bisa sesuka-sukanya dia
di rumah kita? Tidak mungkin, betul? Pasti dia bekerja atas perintah dan kehendak majikannya yang punya rumah. Nah, kita yang mengaku orang Kristen, orang tebusan, umat tebusan, hambanya Kristus. Loh, kok kita mau bertindak seolah-olah sebagai majikan? Nah, ini kadang terbolak-balik. Bapak Ibu, dalam hal kita mengiring Tuhan, sebenarnya kita bukan hanya diproyeksikan selamat, bebas dari api neraka, tapi kita diproyeksikan adalah untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Untuk menjadi seperti itu, Bapak Ibu, mau tidak mau harus kita melepaskan, menyerahkan nyawa kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita harus selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendaknya Tuhan Yesus, kehendak Bapa di surga. Gampang ya Bapak Ibu, ngomongnya gampang ya Pak Surya, ngomongnya gampang, bener gampang, tapi prakteknya inilah perjuangan orang percaya itu di sini. Ya, perjuangannya di sini, fokusnya di sini. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Kalau ada yang lain itu berarti salah. Jadi semua yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memenuhi kualifikasinya yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Kita mau menjadi apa? Anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Itu visi kita. Menjadi anggota keluarga kerajaan surga yang berkualifikasi serupa dengan ya udah. Itu aja kita kejar. Perjuangan kita di situ. Serupa dengan Tuhan Yesus, berkualifikasi seperti Tuhan Yesus. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Kalau terlalu gampang, waduh, banyak yang dipanggil, banyak yang dipilih. Tapi ayat firman Tuhan apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau gampang, banyak yang dipanggil, banyak yang dipilih. Tapi ini kan tidak. Ayat firman Tuhan katakan apa? Banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kontradiksi kan? Ya, itulah tantangan kita sebagai orang percaya. Menunjukkan kualifikasi kita sebagai anak Allah. Perjuangan kita di sini Bapak Ibu. Gairah kita tuh harusnya di sini, gairah surgawi yang kita harus miliki, gairahnya Kristus. Bukan gairahnya kita menurut kepentingannya kita. Itu saja sudah salah besar Bapak Ibu. Kekristenan itu harus merenggut nyawa kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kekristenan itu harus merenggut nyawa kita, karena tidak ada satu bagian di dalam diri kita yang mana kita merasa berhak memiliki semuanya itu. Karena semuanya ini, kehidupan kita adalah milik Kristus. Amin. Tidak ada satu bagian pun yang menjadi hak kita yang kita bisa pertahankan. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Darah yang tidak bercacat celah itu. Loh, kok kita mau hidup sesuka-suka kita? Kan ada lagu pujian. Apa suka-sukanya siapa? Suka-sukanya tuh? Nggak ada kan suka-sukanya kita kan? Tapi kita maunya suka-sukanya kita. Tapi ini tidak terjadi di jemaat GSKI Berea Karawaci. Amin. Itu yang di luar. Nanti minggu depan kumpul di sini. Enggak. Betul? Iya. Inilah yang membedakan kita, Bapak Ibu. GSK itu bedanya di sini. Ya, kalau soal mukjizat Bapak Ibu ya. Soal apa pemeliharaan sudah pasti ya Bapak Ibu. Nggak usah apa tuh kita minta, pasti Tuhan berikan. Napas saja Tuhan berikan, oksigen saja diberikannya gratis.
Coba waktu kita kena COVID terpapar, pakai ventilator. Pada bulan 7, bulan 8 tahun lalu, cari oksigen. Waduh. Punya duit 1 M, 1 triliun, nggak ada oksigen, mau belinya gimana? Mau dapatin oksigennya gimana, betul? Punyalah 1 triliun deh. Nggak usah taruh 1 triliun, terlalu baik. Punya 1 miliar kita. Punya uang nih, baik guys nih. Pakai tas kita nih. Kita mau bayar tabung oksigen. Nggak ada. Kosong oksigen. Dari harga 800.000 bisa jutaan, tapi tidak ada entek. Nggak ada barang. Tuh, oksigen aja kita beli loh. Ini kita dikasih gratis. Bukankah itu mukjizat dari Tuhan? Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu harus rela nyawa kita direnggut oleh Tuhan. Kekristenan itu harus berenggut nyawa Bapak Ibu, karena tidak ada satu bagian manapun yang kita bisa pertahankan, yang layak kita pertahankan. Karena itu semua milik Tuhan. Amin. Everything we have belongs to God. Orang yang menyerahkan nyawa kehidupannya akan berjalan seiring dengan Tuhan, sehingga dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari, mencari wajah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, jam 5 pagi beliau mengundang kita semua. Adakah gembala yang begitu perhatian kepada umatnya? Jam 5 pagi setiap hari. Betul? Jam 5 pagi Bapak Ibu. Waduh. Saya terus terang Bapak Ibu, ada bolongnya juga. Ada bolongnya juga. Tapi beliau jam 5 pagi on time. Jam 5 pagi kurang beliau sudah muncul. Beliau sudah ada di YouTube Truth ID. Jam 5 pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek, ada nggak gembala senior jam 5 pagi pimpin doa sampai jam 6 pagi? Ada Bapak Ibu temuin? Boleh kasih tahu saya kalau ada. Boleh kasih tahu. Kalau seminggu sekali ya mungkin ada, mungkin banyak. Sebulan sekali, wah pasti lebih banyak. Tapi setiap hari jam 5 pagi ada? Tahu saya nih, mohon maaf, belum ada. Seorang gembala senior begitu perhatian. Artinya apa Bapak Ibu? Yuk kamu intimlah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Yuk bangkitkan, bangunkan kerinduan kita untuk mengingini Tuhan. Bangkitkan roh kita, spirit kita, kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, intim dengan Tuhan. Supaya pada waktunya kita dipanggilnya, kita dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita jangan sok-sokan. Saya pernah sampaikan ini. Jangan kita sok-sokan. Oh pasti saya dikenal oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dunia saja kadang kita tidak dikenal oleh orang yang kita kenal baik. Amin. Bisa kita tidak dikenal. Siapa lu? Apalagi kita kere. Mohon maaf Bapak Ibu. Datang ke rumah orang kaya ya. Ya Bapak Ibu, kita boro-boro sampai di pintu rumahnya, di gerbangnya aja masih dia ngomong jauh-jauh jarak, apalagi di situasi pandemi. Udah mundur dulu 2 meter. Siapa ya? Kayaknya saya lupa. Tapi kalau kita orang kaya, pakai mobil bermerek, mobil mewah, nggak usah Bapak Ibu kita mengaku saudara, dia yang ngaku saudara pada kita. Ya, dia ngaku saudara. Bapak ini gimana sih? Bapak itu dulu waktu kecil kan sama-sama main. Aduh siapa ya? Ngaku saudara. Nggak usah kita perkenalkan diri kita, dia ngaku saudara sama kita. Oh itu saudara saya itu. Dia tahu sebenarnya saya kecilnya seperti apa. Ya tahu lah dia kecilnya kita seperti apa gitu. Ya kan? Nggak usah kita perkenalkan diri. Tapi kalau kita ini kere, datang ke rumah orang kaya, mohon maaf nih. Aduh Bapak Ibu, perasaannya gimana ya? Saya juga alami Bapak Ibu, bener. Saya berasa gitu bagaimana kita, ya memang ada berharap gitu ya.
Tapi kita belum menyampaikan harapan kita itu. Tapi pandangan dia itu, penerimaannya itu kan kita berasa loh. Kan kita punya perasaan, betul? Iya, aduh nih orang. Boro-boro mau ngomong gitu ya. Begitu perlakuannya, sikapnya saya seperti itu. Ya boro-boro kita menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, kita jangan sosokkan, oh saya pasti dikenal oleh Tuhan. Kalau saya mati nih, bidadari yang jemput. Bidadari katanya ada bidadari menjemput gitu Pak. Betul nggak tahu saya ya. Bidadari nyemput. Enak bener bidadari. Ya Bapak Ibu, kita yang penting satu saja yang menjemput kita. Amin. Siapa Bapak Ibu yang menjemput kita? Yakin? Aduh, kok cuma 2 orang nih. Yakin Bapak Ibu? Kayaknya belum semua nih. Ya udah. Resolusi tahun ini, ayo kita bangkitkan, bangunkan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan di bumi ini Bapak Ibu, kita akan percaya Tuhan kenal kita di pengadilan terhadap Kristus. Amin. Maka kita tahan berdiri. Khotbah tema Natal kita GSKI apa? Tahan berdiri. Artinya apa tahan berdiri Bapak Ibu? Tatkala kita bertemu muka dengan muka di pengadilan Kristus, Tuhan tahu kita kenal kita. Nggak usah kita bicara, oh dia tahu. Oh ini Pak Imam yang hambaku sedih. Walaupun apapun yang terjadi dalam pelayanannya, dia tetap menggembalakan. Pak Surya juga tetap menopang pelayan tempat ini. Dia kenal Pak Surya. Nggak usah Pak Surya memperkenalkan diri. Kristus mengenal kita saat bertemu muka dengan muka di pengadilan. Oh ini Pak Surya. Duduknya di sebelah kanannya Pak Gembala. Saya kenal beliau. Duduknya di depan. Itu contoh. Ya, tahu Bapak Ibu. Kita dikenal presiden saja bangga nggak Bapak Ibu? Coba kita nonton di YouTube, di televisi, bagaimana rakyat ingin bertemu dengan Bapak Presiden kita. Waduh, Pak Jokowi. Senang benar kalau dipanggil oleh Pak Jokowi. Ini sini. Saya suka nonton. Ini. Dibukalah jaket Pak Jokowi atau rompi. Waduh, bangga sekali betul. Pakai jaketnya Pak Jokowi itu mungkin seminggu dia nggak ganti-ganti. Dia pamer-pamer terus. Jaket Pak Jokowi, Pak Jokowi pakai jaket ke saya loh. Bangga nggak? Pamer. Nah, apalagi kita Bapak Ibu. Kalau kita dikenal oleh Tuhan, waduh, tidak ada kebahagiaan yang lain. Tidak ada harta yang terbesar tatkala kita dikenal oleh Tuhan. Syaratnya apa Bapak Ibu? Yuk, bangkitkan spirit kita. Gairah kita, roh kita untuk mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai kita bertemu Tuhan saat di pengadilannya kita gemetar. Wah, ciloko 13. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah hidup Rasul Paulus, menyedihkan. Amin. Betapa dalam pelayanannya dia mengalami tragedi yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, disesah, dicambuk, mengalami kematian, mengalami karam kapal, dikejar-kejar dari bangsawan. Tatkala menjadi rasul, dia menjadi orang gelandangan. Amin. Begitu dia berani bayar harga, berani bayar harga. Bagaimana dengan saudara dan saya? Berani kita bayar harga? Bapak Ibu, saya mau pesan. Kalau kita berani bayar harga buat Tuhan, Tuhan percaya kepada kita. Kalau kita berani bayar harga kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang layak. Kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Itu luar biasa. Amin. Tuh Bapak Ibu, menjadi anggota, mungkin anggota kabinet saja sudah begitu bangga. Apalagi kita menjadi anggota keluarga kerajaan. Aduh, kesedihan kita,
penderitaan kita. Mungkin kita alami selama hidup kita. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita hidup kan 70 sampai 80 tahun saja. Penderitaan yang kita alami ini di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima nanti, Bapak Ibu. Bandingkan itu, Bapak Ibu. Penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding kemuliaan kekal yang akan kita akan terima bersama dengan Kristus. Bapak Ibu ingat, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Pilihan di tangan Bapak Ibu. Apakah Ibu kekeh, ngotot mempertahankan nyawa Bapak Ibu yang hanya sementara itu, yang fana itu. Tapi kalau kita berani menyerahkan nyawa bagi Kristus, kita tidak kehilangan nyawa, amin. Kita akan menerimanya sampai kehidupan kekal. Bapak Ibu, saya pesan 3 hal sebelum menutup pemberitaan firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, kita harus punya keinginan dan tekad untuk mematikan keinginan daging kita. Katakan amin. Amin. Kita harus berani, nekat mematikan keinginan daging kita. Sejatinya kita ini adalah milik Tuhan Yesus, dan untuk itu selayaknya kita mengikuti kehendaknya. Orang yang tidak mau menyerahkan nyawanya bagi Tuhan tidak mungkin menjadi pengikut Kristus yang sejati, dan artinya dia tidak dapat menjadi milik Kristus. Orang seperti ini boleh-boleh saja mengaku orang percaya, mengaku orang Kristen, tetapi pada hakikatnya dia tidak bisa dimiliki oleh Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, mari resolusi kita adalah aku mau berjuang, aku mau nekat, apapun yang terjadi, aku mau menanggalkan keinginan dagingku. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa tujuan kekristenan adalah untuk menjadi mempelai Kristus. Untuk itu kita harus hidup kudus, sebab Dia kudus. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, orang yang menjadi mempelai Kristus harus jemaat yang dewasa, memiliki karakter Kristus. Jadi orang mempelai Kristus tidak mungkin masih memiliki sifat kekanakan. Kita menjadi mempelai di dunia ini, menjadi calon pasangan suami istri. Misalnya pasangan istri atau calon suami atau calon istri memiliki pasangan yang tidak dewasa, masih memiliki sifat kanak-kanak, apakah dia tetap mau? Aduh, kamu kekanakan. Mungkin dia merasa, aduh gimana ini, kayaknya nggak pas nih buat saya. Betul? Di dunia ini aja kita bisa begitu, betul? Coba calon pasangan kita misalnya, kita bawa nih masih sifat kanak-kanak, kita mau selamanya seumur hidup kita nikah dengan orang seperti ini, masih jiwanya kekanak-kanakan, sifat kekanak-kanakan, sedikit-sedikit ngambek, waduh, capek deh, ya kan? Capek Bapak Ibu, kita aja capek loh Bapak Ibu, ya. Kalau masih miliki pasangan kekanak-kanakan, aduh capek sekali, nggak bisa diajak diskusi, sharing, ajak berpikir yang untuk masa depan. Tadi saya dengar juga, waduh Ibu Gembala beserta istri Pak Surya, wah, apa nih, pasang wallpaper, waduh, saya bilang luar biasa. Kalau kekanak-kanakan nggak jadi nih Bapak Ibu, nggak jadi wallpaper, nggak tahu jadinya apa nih, semrawutan ini pasti, betul? Kalau kanak-kanakan, wah dia main suka-suka dia. Kalau ini kan rapi, indah, kita lihatnya juga enak, waduh. Itu saja gambarannya Bapak Ibu. Yang kedua, berarti harus kita menjadi jemaat yang dewasa. Kalau jemaat yang dewasa Bapak Ibu,
Kalau misalnya ada teguran atau apa gitu, ya nggak usah diambil jangan sedikit-dikit ngembek. Bukan ngembek ya Bapak Ibu, Bapak Ibu ngambek ya. Tapi jemaat GSKI Berea Karawaci bukan jemaat yang ngambekan. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya, sedikit-dikit ditegur lewat kebenaran Tuhan. Mungkin ditanya oleh Pak Gembala ini, kayaknya tersinggung. Oh Pak Gembala ini kok nyinggung saya nih omongannya tadi, firmannya tuh enggak. Justru lewat teguran itulah untuk membangun kita. Amin. Kita nih mungkin salah jalan, ditegur oleh Bapak Gembala. Yuk, tugas Bapak Gembala itu berat Bapak Ibu. Saya kasih tahu, Gembala itu paling berat. Kenapa? Menjaga domba-dombanya. Amin Bapak Ibu. Itu saja kalau domba-dombanya hilang satu, dia ketemu, wah digendong sama dia, betul? Digendong sukacitanya melebihi jemaat yang sudah di dalam. Dia bisa menyelamatkan jemaat yang tersesat. Domba yang tersesat itu luar biasa sukacitanya Bapak Ibu bagi seorang gembala. Maka itu berat loh Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu, kalau saya bilang dengan hati saya, dukunglah Bapak Ibu. Dukung. Bapak Ibu tidak rugi loh. Apa yang rugi kan? Bapak Ibu dukung pelayanan ini, bukan dukungnya Bapak Gembala, tapi dukung pekerjaan tuh. Jemaat yang dewasa seperti nggak usah minta-minta ya Bapak Ibu. Jemaat yang dewasa tuh ngerti kok. Contoh gini, kita punya anak gitu ya. Anak kita mungkin dia nggak usah minta-minta, misalnya sepatunya sobek atau sudah apa tuh terbuka gitu ya, apa namanya? Mangap ya. Nggak usah dia teriak, Pak, sepatu saya nih, lihat nih, kebuka nih. Nggak usah, bapaknya lihat, aduh, dah hari ini saya tak beli. Nggak usah. Kalau bapak yang baik begitu bukan? Nggak usah minta-minta. Nah begitu juga kita. Kalau kita jemaat yang dewasa, nggak usah disuruh lah, dimintain oleh Bapak Gembala. Lihat, aku ambil bagian. Itu jemaat yang dewasa. Amin. Apakah jemaat GSKI Berea Karawaci menjadi jemaat yang dewasa? Nah, sedikit. Puji Tuhan, nggak apa-apa. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan sudah selesai dengan tugasnya di bumi 2000 tahun yang lalu. Sekarang giliran kita masing-masing mengambil bagian apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita sampai kematian menyambut kita. Kita selesaikan tugas dan tanggung jawab kita di bumi ini sampai kematian di hidup kita, sampai kematian ada di dalam kehidupan kita, sampai kita mati. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita ambil bagian apa yang sudah dipercayakan oleh Bapak Gembala tempat ini. Selesaikan itu sampai kematian menjemput kita, sampai kematian kita di jemaat GSKI Berea Karawaci. Kalau Bapak Ibu sudah ditempatkan oleh Tuhan, ayo bertumbuh, mendukung, mensupport, selesaikan tanggung jawab ini. Kita lakukan bukan untuk kepada manusia, tapi kita lakukan semuanya itu kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya tidak pernah jumpa kalau orang yang setia kepada Tuhan, orang yang rela berkorban, tulus membela pekerjaan Tuhan, membela pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tidak mungkin orang itu susah. Walaupun susah Bapak Ibu, tapi dia pasti penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Dia bisa membantu pekerjaan Tuhan lewat doa-doanya, lewat kunjungannya, dengan membesuk jemaat yang dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk dilayani, jemaat yang sakit, mengalami kesusahan. Dia bisa berbagi karena dia tidak memiliki kemampuan finansial, tapi dia memiliki kerinduan untuk melayani pekerjaan Tuhan lewat talenta yang dipercayakan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, selesaikan tanggung jawab kita sampai kematian menjemput kita. Kita tetap beriman, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, maju terus Bapak Ibu, maju terus sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Kita kedapatan
jemaat yang setia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan pagi ini Bapak Ibu, menguatkan kita semua. Di resolusi tahun ini, mari kita bangkitkan, bangunkan roh kita yang mungkin padam itu. Bangkitkan jiwa kita, kerinduan jiwa kita untuk bertemu muka dengan muka Tuhan lewat doa kita, lewat penyembahan kita setiap hari. Bapak Ibu, jangan sok-sokan kita. Jangan kita sok-sok kenal dengan Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu Tuhan kenal dengan kita. Kita bisa saja sok kenal. Di dunia ini bisa saja kita sok kenal dengan orang itu. Tapi orang itu belum tentu kenal kita. Amin. Tapi kita jangan gambling di sini, Bapak. Jangan gambling di sini. Mari kita perkuat roh kita. Bangkitkan gairah surgawi itu. Gairah Kristus itu dalam roh kita. Sehingga kita semakin hari semakin dikenal oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita berjuang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya mau mengingini Tuhan dan kerajaannya saja. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sang rindu angkat satu pujian Bapak Ibu. Boleh WL sehingga bangkit ke depan. Engkau gairah hidupku. Engkau gairah hidupku satu-satunya ya Bapa. Bisa teks ditampilkan? Engkau mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Gairah hidupku satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, hidup bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu. Engkau gairah hidupku ya Bapa. Engkau gairah hidupku satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, hidup untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu. Keinginan Bapa segalanya bagi. Bapak Ibu, musik ini menyanyikan pelan. Singer silakan nyanyikan lagu yang pelan. Bapak Ibu, mari kita bangkitkan
gairah surgawi itu, gairah Kristus dalam hidup kita. Jangan kita mengingini apapun di dunia ini. Hanya satu yang kita ingini, mengingini Tuhan saja. Mari Bapak Ibu, jangan kita nekat yang tidak benar, nekat yang salah. Tapi kita hanya satu, kita bertekad untuk memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Kita angkat remnya saja. Mestinya tak lagi ku ingini, mestinya tak lagi ku ingini, apapun juga segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa. Sekali lagi, mestinya tak lagi ku ingini, mestinya tak lagi ku ingini, apapun juga segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa, segalanya bagi keinginan Bapa, segalanya. Sekali lagi, keinginan Bapa, haleluya, haleluya. Bapa, inilah kerinduan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Memang Tuhan, seharusnya tidak ada keinginan apapun yang kami ingini di dunia ini selain Engkau Tuhan saja. Hanya satu kebahagiaan kami Tuhan, yaitu Engkaulah kebahagiaan kami satu-satunya. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Ampuni Tuhan kelalaian kami Tuhan. Ampuni kegagalan kami Tuhan di tahun-tahun yang lalu. Tapi hari ini kami tidak mau gagal lagi Tuhan. Kami mau memilih Engkau Tuhan. Kami mau berjuang Tuhan. Bangkitkan gairah hidup-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bangkitkan Tuhan roh-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan benar di mata-Mu Tuhan. Masalah boleh ada Tuhan, problema boleh ada Tuhan, atau kami mengalami penderitaan Tuhan, tapi itu tidak membuat kami khawatir, tidak membuat kami takut dan gentar Tuhan. Kami andalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami andalkan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah di tahun ini Tuhan, kami lebih benar lagi Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh Kudus yang memampukan setiap kami Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan, bekerjalah Roh Kudus, menjamah kami, memulihkan kami Tuhan, membentuk kami lagi seperti karakter Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat rapnya saja, mestinya tak ingin lagi. Saya serahkan kepada Bapak kembali.
kami semakin disadarkan bahwa hidup kami hanya untuk satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan meluruskan, Tuhan menyucikan keinginan-keinginan kami, sehingga keinginan kami boleh seturut dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Di tahun 2022 ini kami belajar untuk hidup dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Jos Sudarman yang boleh menjadi berkat bagi kami. Kiranya kuasa urapan daripada Tuhan terus menyertai pelayanannya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakannya boleh berhasil. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami pada hari ini ya Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami pulang tidak sama seperti ketika kami datang Tuhan. Sebab pembaharuan Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan Tuhan terus melakukan pembaharuan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Betapa beruntungnya kami yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, kami berdoa kiranya kebenaran firman-Mu yang juga akan didengarkan oleh saudara-saudara kami di waktu-waktu yang mendatang lewat YouTube, Tuhan memberkati, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh diperdengarkan kepada setiap orang yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Segala pujian syukur bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan berterima kasih kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapannya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Engkau yang mengasihi Tuhan, engkau yang mengutamakan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun juga. Turunlah kiranya berkat Tuhan atasmu. Haleluya. Berkat-berkat daripada Tuhan dicurahkannya ke atasmu, sehingga engkau berkelimpahan dalam segala berkat, baik berkat jasmani, terlebih-lebih berkat rohani. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beberapa saat mari kita bersatu teduh. Setelah itu kita berikan salam sehat satu sama lain. Amin.